Berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema kita adalah kesetiaan bertumbuh setiap hari. Tadi menyimak kita dalam kata pembuka bahwa kesetiaan tidak cukup dibicarakan. Tidak hanya cukup untuk kita mengatakan bahwa saya setia. Namun harus dibuktikan dalam keseharian kita. Batu ujinya adalah terlebih ketika melewati masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah. Saat ini, hari ini, sulit mungkin untuk kita membantah bahwa negeri yang dulunya terkenal dengan sebutan tirai bambu, Chunghuo itu, menjadi sebuah negara adidaya, negara yang besar dengan perekonomian yang boleh dibilang tertinggi di dunia ini, yang hanya disaingi Amerika Serikat katanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apakah
dengan munculnya China, Tiongkok yang sekarang besar itu, yang hampir menguasai dunia ini? Coba ada enggak dalam diri saudara yang melekat pada diri kita yang tidak dibuat di Tiongkok, made in China? Ada enggak? Hampir semua kita menggunakannya. So, sistem ini, peralatan yang ada, baju yang kita pakai gunakan, sepatu, aksesoris, dan seterusnya, banyak dan mayoritas berasal dari sana. Apakah negara ini langsung tiba-tiba menjadi sebuah negara yang besar dengan perekonomian yang kuat itu? Ternyata kalau kita amati, ada proses di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, Tiongkok modern dengan segala pencapaiannya, bahkan sampai saat ini sudah sampai planet Mars katanya begitu, tidak dapat dipisahkan dari peran salah satu orang hebat. Orang hebat itu katanya Deng Xiaoping. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping memperkenalkan Tiongkok dengan ekonomi pasar bebas. Terbukti dengan kebijakannya itu, ia mampu membebaskan ratusan juta orang dari kemiskinan. Proyek pembangunan ini paling berhasil konon katanya sepanjang masa. Tanpa Deng Xiaoping, kita tidak pernah melihat Tiongkok sebesar ini. Itu kata banyak analis. Tapi ada yang mempertanyakan, benarkah karena sosok dia ini? Ada seorang jurnalis namanya Matt Riddle, seorang penulis sains, melihat justru raksasa ekonomi Tiongkok ini dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia menelusuri sampai pada kesimpulan, mengenalkan ekonomi pasar bebas tidak pernah jadi niatan seorang Deng Xiaoping itu. Hal yang terjadi adalah sebenarnya perkembangan itu dari bawah, dari video yang tadi kita simak itu. Ceritanya di satu desa terpencil namanya desa Xiaogang. Desa Xiaogang ini provinsi Anhui, sangat terpencil. Ada 18 petani yang sedang putus asa dengan sistem ekonomi komunis. Mereka tidak boleh menguasai tanah, semua milik bersama, nanti memanen bersama, menabur bersama, lalu sesudah panen itu dibawa ke sebuah lumbung yang agak jauh. Dari lumbung itu kemudian dibagi-bagi rata untuk semua orang. Dipotong lagi untuk pajak yang harus diberikan kepada negara. 18 petani ini yang dipimpin oleh Yan Hock Chang, yang tadi kisahnya itu kita saksikan, sangat frustasi. Bagaimana tidak, mereka menghadapi segala macam kekurangan, nyaris kelaparan.
dibayang-bayangi, dihantui oleh peristiwa sebelumnya, masa lalu itu. Hampir 45 juta orang tewas karena kelaparan. Lalu apa yang dilakukan oleh kelompok ini, Yan Hock Chang ini? Mereka berpikir, mari kita garap saja. Ya, tanah ini tanah negara, tapi kita bagi saja. Masing-masing orang satu bagian. Kamu bertanggung jawab dengan ladangmu, dengan sawahmu itu. Kelola dengan sebaik-baiknya. Pelihara tanaman yang tumbuh itu. Dan mereka melakukan itu. Ini dalam situasi negara komunis waktu itu, perbuatan yang seperti ini sebenarnya adalah perbuatan subversif, melanggar undang-undang yang ada. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika mereka dipercayakan, ini adalah bagianmu yang harus engkau garap, engkau pelihara, maka hasilnya justru luar biasa. Melimpah. Bahkan kalau dikalikan dengan hasil tahun-tahun yang lalunya itu, 5 kali lebih unggul. Nah, apa yang terjadi ini? Apakah tidak diketahui oleh pemerintah atau oleh partai komunis pada waktu itu? Jelas, perbuatan ini lambat laun diketahui. Wan Li, yaitu ketua partai di provinsi Anhui pada waktu itu, mendengar ada sekelompok petani yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang terjadi dengan petinggi partai ini? Apakah kemudian mereka memberangusnya? Ternyata tidak. Bahkan mereka mensupport, mendukung, memperluas apa yang sudah dilakukan oleh para petani di kota atau di desa Xiaofeng ini. Dampaknya lambat laun terdengar oleh Deng Xiaoping ini. Nah, kemudian Deng Xiaoping mengatakan ini harus dikembangkan terus dan menjadi sebuah kebijakan untuk memakmurkan negeri itu. Kemudian bergulirlah ini, dan akhirnya bukan hanya merambah sektor pertanian saja, nyaris di semua bidang kehidupan, industri, bahwa orang itu diberi tanggung jawab untuk mengurus sesuatu dan ia berproduksi di sana. Jadi raksasa yang besar sekarang itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta ada dan menjadi besar. Tetapi sebuah proses yang bahkan orang jarang sekali ini menduga, menyangkanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, benar Deng Xiaoping merupakan tokoh besar, namun kehebatan Tiongkok ini tidak dibangun karena keperkasaan Deng Xiaoping. Geliat raksasa ekonomi itu bermula justru dari pedesaan petani yang sedang sekarat di tengah-tengah keputusasaan mereka ini. Mulai dari yang kecil, yang bahkan tidak dipandang sebelah mata. Saudara-saudara, sejarah telah membuktikan itu. Bahkan dalam kisah-kisah lain, kisah-kisah sukses entah negara, entah korporat, perusahaan, dan lain sebagainya,
kebanyakan mereka tumbuh dari yang kecil, yang tidak diduga. Kerajaan itu seumpama biji sesawi. Ketika ditabur di tanah, biji itu paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditabur, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam menggambarkan kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus menggambarkan, mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Biji sesawi dikenal pada zaman itu sebagai benih yang paling kecil. Pada zaman itu, umumnya para petani Palestina mengenal sesawi jenis ini adalah benihnya paling kecil. Oh, kalau kemudian hari orang mengatakan bukan itu yang paling kecil, ya ilmu pengetahuan semakin berkembang. Bisa jadi ada benih yang lebih kecil lagi. Tapi ini perumpamaan supaya orang mengerti pada zaman itu. Pada zaman Tuhan Yesus. Lalu kemudian ketika ditanam, benih ini tumbuh menjadi besar. Saya belum pernah ke Palestina juga. Belum tahu ada jenis sawi yang segede itu. Saya nanam sawi di rumah paling banter, ya ukurannya satu pohon 2 kilo. Tapi ini ada jenis yang demikian sehingga terus jadi pohon besar dan ada cabang-cabangnya, di situ burung bisa hinggap dan bisa membuat sarang. Ini artinya apa? Kita tidak memperdebatkan sawinya jenis apa, tetapi mau mengatakan dari yang kecil itu, ia akan tumbuh menjadi besar sekali. Bahkan menjadi tempat naungan burung-burung itu. Nah, saudara-saudara, menarik, pertumbuhan itu sendiri digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan sebelumnya itu. Benih yang tumbuh. Ayat 26 sampai 29. Benih yang ditaburkan itu bertunas dan tumbuh. Jadi mengenai proses bagaimana tumbuhnya itu, sebetulnya yang menabur pada saat itu, prosesnya bagaimana dia tumbuh itu tidak tahu. Pada malam hari ketika ia tidur, pagi hari tambah besar. Apakah pada siang hari benih itu tidak tumbuh? Ternyata tumbuh. Kalau saya mengamati ketika saya menanam benih, entah sayur apapun itu, di siang hari pun mereka tumbuh. Lantaran kita sering melihatnya di siang hari. Kita nengok pagi-pagi, lalu lihat lagi jam 10, lalu lihat lagi jam 12. Kok rasanya segitu-gitu aja, enggak tumbuh-tumbuh. Tapi ketika sore hari, lihat yang terakhir, lalu kurang lebih 12 jam, saya tinggalin malam dan tidur, maka signifikan tumbuhnya itu kelihatan. Kenapa? Ya karena kita jarang melihatnya. Nah, ini dipakai perumpamaan ini seolah-olah benih itu tumbuhnya malam hari dan tidak diketahui oleh si penabur. Jadi yang mau dikatakan di situ adalah bahwa si penabur menunaikan tugasnya menabur, lalu kemudian dia meninggalkannya. Dan yang memelihara pertumbuhan itu bukan si penabur ini,
Tetapi proses alam yang terjadi di situ dan di dalamnya orang meyakini dalam proses alam ini Tuhan yang bekerja, yang menumbuhkannya tanpa campur tangan si penabur ini. Kan enggak ada ya campur tangannya. Ketika saya menaburkan benih, ya sudah, saya enggak ngapa-ngapain tuh dengan benih itu, enggak dioprek-oprek lagi. Alam yang menumbuhkannya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian benih itu terus akan tumbuh menjadi besar tanpa diketahui oleh si penabur itu. Pertumbuhan benih itu terjadi tanpa campur tangan penabur itu. Tapi pada pihak lain Allah, kerajaan Allah itu bukanlah sebuah peristiwa yang spektakuler. Yang mau menggambarkan di sini adalah bukan tiba-tiba jadi hal yang kemudian dahsyat. Dilihat sudah besarnya seperti ini. Kekristenan mendominasi dunia misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi ada proses di dalamnya yang melibatkan manusia. Saudara-saudara, orang Yahudi membayangkan datangnya kerajaan Allah sebagai sebuah fenomena yang mengagumkan. Sebuah peristiwa bahwa Mesias itu datang dari tempat yang maha tinggi, diiringi oleh bala tentara surgawi. Lalu Mesias itu menghancurkan musuh-musuh umat Allah. Melumat habis orang-orang yang menganiaya umat Allah. Mungkin harapan mereka seperti itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kerajaan Allah itu datang dalam diri Yesus yang datang dengan sangat sederhana. Ia hadir melalui rahim Maria, gadis desa yang sederhana. Lalu Yusuf diikut sertakan. Yusuf tukang kayu juga orang yang sederhana. Awal mulanya terseok-seok ketika mendengar kabar peristiwa ini. Betul ada orang Majus datang. Tetapi yang terjadi adalah Herodes, penguasa dan yang seterusnya di situ merasa terancam. Mereka mencoba mencari tahu tetapi bukan untuk menyembahnya melainkan untuk membunuhnya. Sehingga bayi Yesus ini harus diungsikan ke Mesir. Tumbuh dalam desa selanjutnya yang sangat sederhana itu. Bukan tiba-tiba hadir dengan dahsyat, dengan menghancurkan musuh-musuh Tuhan. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana. Bahkan yang ujungnya itu juga Yesus akhirnya ditolak, disalibkan dan mati. Saudara-saudara, bila Anda merasa sebagai orang yang sederhana, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya talenta ini dan itu. Saudara-saudara, kita menjadi minder ketika melihat kehebatan orang lain, talenta orang lain. Justru disinilah Tuhan mau berkarya melalui Anda yang merasakan seperti itu. Allah ingin menghadirkan kerajaannya bukan dengan orang-orang yang perkasa, yang hebat, tetapi justru ia memakai orang-orang kecil yang sederhana. Para petani, para nelayan, mungkin orang-orang yang tidak berpendidikan pada zamannya. Tapi melalui mereka terus bergulir kerajaan Allah ini. Semakin lama semakin besar. Bukankah para petani di desa Jianggang itu semula luput dari perhatian dunia?
Bahkan tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintahnya pada waktu itu. Namun yang terjadi adalah karena kegigihan mereka, mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka bisa. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kalau aku tidak menanam, tidak merawat, maka akan ada anak istriku yang kelaparan, yang mati. Mereka melakukan itu sehari-hari dengan setia. Saya pikir mereka juga mungkin tidak membayangkan perjuangan mereka itu akan dikenang sampai sekarang, sampai hari ini, dan akan membuahkan sebuah negara Tiongkok yang besar seperti sekarang ini. Mereka setia melakukannya. Mereka tidak berpikir tentang perkara-perkara besar, apalagi dahsyat dan fenomenal. Namun ketekunan mereka itu justru membuahkan ledakan yang dahsyat. Anda dan saya dapat melakukannya dengan perkara-perkara yang mungkin sederhana, yang sangat kecil barangkali ketika dibandingkan dengan karya yang lain. Namun Mother Teresa mengingatkan kita, lakukanlah perkara-perkara yang kecil itu dengan cintamu yang besar. Maka yang terjadi adalah hal yang sederhana ini dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Bukankah ketika orang mengenal cinta kasih Tuhan melalui hal-hal yang sederhana, melalui ungkapan cinta yang tulus, perhatian yang betul-betul otentik, bukan dibuat-buat, tapi dengan cinta yang besar, aku memperhatikan kamu, aku mendoakanmu, aku ingin kamu maju dan seterusnya. Maka disitulah terjadi dinamika yang tanpa kita sadari, yang nantinya tanpa ikut campur tangan kita lagi, seperti benih yang ditabur itu, akan terus bergulir menjadi besar. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan ini? Karena kita selalu terobsesi dengan hal-hal yang besar. Aku ingin mengubah dunia. Aku ingin melakukan perkara yang besar. Aku ingin membuat yang dahsyat. Semua orang kagum. Rasanya tidak demikian jalan pemikiran yang mencoba Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Ubahlah dirimu, hatimu. Maka dengan demikian lidah bibirmu akan berubah. Tidak lagi kita akan mengumpat. Tidak lagi kita akan terus-menerus mengeluh. Tapi mencoba bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ubahlah hatimu, maka karaktermu itu akan berubah. Karakter yang tidak hanya mementingkan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri, tapi bagaimana aku dipakai Tuhan untuk menyalurkan cinta kasih. Dengan kamu berubah seperti itu, maka orang-orang yang bersentuhan denganmu akan merasakan perubahan juga. Dan mereka akan terbawa dengan perubahan itu. Tanpa sadar, Anda akan menghadirkan perubahan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan Anda. Saudara-saudara, jadi mulailah dengan perkara-perkara yang sederhana, dengan perkara-perkara yang kecil, tetapi dengan kesungguhan, dengan cinta yang mendalam. Disitulah kerajaan Allah akan hadir. Jangan bermimpi kerajaan Allah nanti saja sesudah mati. Tuhan menginginkan kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita, yang ditandai oleh, kalau kita baca tadi dalam Korintus itu, menjadi alat-alat pendamai dimanapun Anda hadir. Di situ orang akan merasakan, oh ya, di sini ada ketenangan,
ada kedamaian. Bagaimana dengan keluargamu? Dengan orang terdekatmu? Apakah di situ mereka merasakan, iya, di rumahku ada damai sejahtera. Di sini ada kerajaan Allah. Aku diterima apa adanya. Aku diterima sebagaimana aku ada. Aku dicintai dan dikasihi. Sesudah itu Anda bisa lakukan dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan gereja. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang dahsyat itu. Ini adalah buah dari ketekunanmu dalam melakukan hal-hal yang sederhana itu. Jadi ingatlah para petani, 18 petani itu yang mengubah dunia, yang mengubah Tiongkok itu. Anda bisa melakukannya. Karena Anda pasti lebih dari si petani itu. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.